منا فهما فنوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pripun kabaripun? Halo Bapak Ibu, sehat? Jasmani dan rohani, amin insyaallah. Semoga sebagaimana Allah memberikan sehat walafiat pada fisik kita, Allah juga memberi sehat walafiat pada hati kita. Karena hari ini banyak sekali orang yang secara zahirnya itu sehat fisik, akan tetapi batinnya compang-camping sakit. Beberapa waktu yang lalu saya dapat informasi ada seorang ibu yang tega menyembelih 3 anaknya. Anak pertamanya kelas berapa SD gitu, kemudian yang satunya masih TK, satunya masih kecil, disembelih 3-tiganya. Katanya daripada aku melihat anakku kelaparan, lebih baik aku melihat mereka mati. Menurut panjenengan ini orang sehat atau boten? Oh sakit ini. Ibu-ibu di sini ada yang saking miskinnya sampai 3 hari tidak makan, enten apa boten? Dan mriki enten apa boten? Saking miskin pun ngantos 3 dinten boten ceher, enten apa boten? Gak ada Pak ya? Dulu. Tapi kok sekarang masih hidup Pak? Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu ngaji ilmu, dia yakin bahwa Allah yang memberi rezeki, maka tidak akan sampai kayak gitu. Ini sebelum saya masuk ke dalam kitab Ta'limul Muta'allim, saya ingin ngasih suatu ilmu yang sangat mahal. Ahlan wasahlan. Ya Pak, ini Pak Pur ya? Jauh dari sana sini. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini saya dapat materi dari guru saya Ustaz Habibi bin Fauzi Al-Attas ketika kita ngaji kitab Fawaidul Mukhtarah, tulisan daripada Habib Ali Baharun yang merupakan ringkasan dari ilmu gurunya Habib Zain bin Smith. Dikatakan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, al-ilmu kulluhu fi kalimatain. Ilmu itu kalau diringkas semuanya masuk dalam 2 kalimat ini. Kalau kita menghafalkan kalimat ini, kemudian kita memahami dengan baik kalimat ini, itu seakan-akan kita memahami ilmu secara umum. Al-ilmu kulluhu fi kalimatain, dalam 2 kalimat ini. Kalimat yang pertama, la tatakallaf ma tufid. Yang pertama, la tatakallaf ma tufid. Yang kedua, wala tudayyi' mastukfid.
wala tudayyi' mastukfi. Ilmu itu dalam dua kalimat, la tatakallaf ma kufid wala tudayyi' mastukfi. Apa artinya Ustaz? La tatakallaf ma kufid, jangan kamu itu terlalu membebani diri, jangan kamu itu terlalu stres dengan sesuatu yang sudah dijamin. Yang dijamin apa Pak? Rizki. Tapi banyak orang yang stres masalah rizki, masalah jodoh, masalah makan, sesuk mangan opo. Itu masih ada pertanyaan sesuk mangan apa? Ibu kalau ditanya sesuk mangan apa? Makan sego. Apa lagi? Kamu besok kalau kamu tidak kuliah, kalau kamu tidak betul sekolahnya, nanti kamu kerja apa? Nanti kalau kamu kerjanya cuma itu, kamu makan apa? Anakku itu minta entuk ke marbot masjid, nek entuk marbot masjid besok dipakani apa? Tanyanya gitu. Tanya Ustaz Balia, antum kan marbot, makannya apa? Nasi yo, masak apa keju? Oh, daun. Enggak sayur. Ustaz Balia ini juga guyon Pak ya. Jangan kamu terlalu stres, membebani diri, memikirkan sesuatu yang sudah dijamin. Salah satu maksiat paling besar seorang hamba itu adalah ketika dia suudzon sama Allah, dia tidak yakin kalau rezekinya dijamin sama Allah. Karena Allah bisa memberi rezeki kepada orang yang tidak berusaha sama sekali, dan ada orang yang berusaha mati-matian tapi tidak dapat sama sekali. Bapak Ibu tahu kisahnya Ibunda Hajar? Sa'i Safa Marwah berapa kali? Dapat air enggak? Tidak dapat, menunjukkan bahwa ada orang yang berusaha tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nabi Ismail diletak di mana? Samping Ka'bah, 21 meter dari Ka'bah. Usahanya apa Nabi Ismail? Cuma nangis. Yang mancal-mancal bukan Nabi Ismail. Malaikat Jibril bawa tongkat, diketuk-ketuk di bawah kakinya Nabi Ismail, keluarlah air Zam-Zam. Saya tanya, yang minum air Zam-Zam siapa? Orang dari seluruh dunia. Menunjukkan bahwa Nabi Ismail tidak melakukan usaha apapun, tapi Allah kasih hasil, kasih air. Yang berusaha belum tentu berhasil, yang tidak berusaha belum tentu tidak dapat hasil. Oh berarti aku tak tidur-tiduran aja Ustaz. Kayak gitu konsepnya. Kita disuruh berusaha sebagaimana Ibunda Hajar sa'i, tapi di dalam hati kita meyakini Allah bisa mendatangkan rizki dari arah manapun. Belum tentu rizki itu dari apa yang kita kerjakan. Bisa jadi rizki itu dari jalur yang tidak kita sangka. Gitu konsep rizkinya kita itu seperti kalau Sayyidina Ali Al-Jufri mengatakan al-akhdhu bil asbab ibadah wal iktimat alal asbabi maksiyah. Coba dicatat Pak. Melakukan usaha, ikhtiar, bekerja itu kalau niatnya untuk mencari cinta Allah bernilai ibadah. Oke? Tapi kalau orang menggantungkan diri dari hasil kerjanya itu, aku nek butuh duit sakmene meh tuku iki kudu hitung-hitungane ngene, nek orang ini ora iso, dadi aku kudu lembur bla bla bla. Ah ini maksiat. Berusaha itu, bekerja itu ibadah, tapi menggantungkan hasil dari usaha itu maksiat, karena Allah bisa memberi tanpa orang itu usaha sama sekali. La tatakallaf ma kufid, jangan kamu terlalu stres, jangan kamu terlalu membebani diri dengan sesuatu yang dijamin. Yang dijamin itu rizki. Jangan kalah sama ayam. Ibu pernah nonton ada ayam keluar pagi bawa karung buat apa ayam?
nabung buat besok Ustaz. Ada yang kayak gitu. Berikutnya, wala tudayyi mastukfin. Jangan kamu itu melalaikan, menyepelekan sesuatu yang kamu diperintahkan untuk serius. Apa Pak yang kita diperintahkan untuk serius? Ibadah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ayat lanjutannya apa? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak minta rizki dari manusia, aku tidak minta makan dari manusia, kata Allah. Kalau Tuhan-Tuhan lain selain aku minta sesajen, aku enggak. Ada bapak-bapak yang sholat ke masjid bawa sesajen, ini buat Allah, itu ada. Sedekah kita buat Allah atau untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kita bagi-bagi ke orang fakir miskin. Kurban kita untuk kita apa untuk Allah? Allah cuma butuh niatnya, dagingnya nggak buat Allah, betul? Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah sang pemberi rizki. Pak, ini kita belajar bahasa Arab sedikit menarik. Dalam bahasa Arab ada wazan namanya fa'al. Napa? Fa'al. Kalau kata kerja mengikuti kata fa'al, ini artinya orang yang mengerjakan sesuatu terus-menerus berulang-ulang sampai jadi profesi. Contoh, ada bahasa Arab yaitu an-najjar ala wazni fa'al. Najjar itu artinya tukang kayu. Nah, tukang kayu itu kalau kerja bikin perkakas itu kerjanya setahun sekali apa setiap hari, Mas? Karena setiap hari dia mengerjakan, maka disebut sebagai tukang kayu. Profesinya disebut sebagai tukang kayu, an-najjar. Kalau ada orang bikin roti tiap hari, terus dia jualan roti, itu dalam bahasa Arab disebut khobbaz. Khobbaz. Kalau ada orang setiap hari bikin sandal, profesinya pembuat sandal, itu bahasa Arabnya na'al. Kalau ada orang setiap hari bikin tali, itu bahasa Arabnya habbal. Kalau ada orang setiap hari bikin salah dan dosa, itu namanya khotta. Khotta. Kalau ada zat yang setiap hari mengampuni, namanya Al-Ghaffar. Yang setiap hari memberikan taubat, namanya At-Tawwab. Innallaha huwat tawwabur rahim. Kalau ada zat yang kerjaannya setiap hari memberi rizki disebut Ar-Razzaq. Jadi bentuk fa'al itu artinya mengerjakan sesuatu setiap hari sampai itu jadi profesi, jadi ciri-ciri yang melekat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu adalah sang pemberi rizki, karena setiap hari seluruh makhluk di alam semesta yang triliunan ini Allah lah yang memberi rizki. Bos masih bisa lewat, tapi kalau Allah tidak mungkin ada yang luput. Berapapun keinginan, berapapun kebutuhannya, Allah tahu dan Allah mencukupi. Bahkan orang kafir yang maksiat setiap hari pun dapat rizki dari Allah. Nah, pertanyaan menariknya gini, Pak. Kenapa kok setelah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tentang ibadah, lalu ayat berikutnya Allah berbicara tentang innallaha huwar razzaq, dirinya sebagai sang pemberi rizki? Hubungannya apa? Orang itu kalau ibadahnya baik, pasti rizkinya lancar. Orang
rezekinya seret. Kalaupun banyak tidak berkah, uang panas banyak tapi tahu hilang. Pernah merasakan Pak pegang duitnya kayak gitu? Tahu-tahu itu akeh kok pirang dia langsung habis. Ustaz, saya itu sudah sholat 5 waktu. Saya sudah sedekah tapi kok saya miskin terus. Nah ini perlu diluruskan Pak, Bu. Rezeki itu tidak selalunya berbentuk uang. Anak soleh itu rezeki. Saya punya teman gaji suaminya 80 juta tapi habis setiap hari buat bayari anaknya datang ke psikolog, ke psikiater, ke ustadz. Sekali datang 500.000, 1 juta, 3 juta, 5 juta habis buat ngajak anaknya jalan-jalan ke psikolog, psikiater tadi. Karena anak ini kurang ajar sama orang tuanya, ibunya ditendang, ibunya dijorokkan, ibunya dipukuli, ibunya diludahi. Coba bayangin. Kalau kita punya anak kayak gini gimana Pak Bu? Punya duit 80 juta itu rasa enak apa enggak kalau anaknya model kayak gini? Wah, tidak ada enaknya sama sekali. Makanya kalau kita punya anak soleh, makmur, nurut, itu rezeki bukan? Rezeki. Iya nak bagus. Sini kamu pindah sini jadi bodyguard ini. Anak lagi pindah sini ya. Oke. Nah. Apa tadi? Istri solehah ya rezeki. Kemarin ada viral di media, seorang istri minta cerai sama suaminya padahal setiap bulan sudah dikasih duit 7 juta. Karena menurut standar yang dia baca di TikTok, seorang perempuan itu bulanannya harus dapat 15 juta. Wah, repot Pak. Bodoh model kayak gini ya, wah, kokot. Istri yang solehah itu rezeki bukan? Rezeki. Punya tetangga yang baik rezeki, punya guru rezeki, punya teman sahabat yang baik rezeki bukan? Rizki itu semua kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim pasal yang ke-13 babnya berjudul Fima yajribur rizqa wa fima yamna wa ma yazidu fil umur wa ma yanqus. Hal-hal apa saja yang kalau dilakukan itu menambah rizki, membuat rizki kita mengalir, mengucur. Nah, nanti di pasal ke-13 paling terakhir. Hal-hal apa yang membuat rizki kita terhalang? Kemaksiatan itu menghalangi rizki. Kemaksiatan yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghalangi rizki. Ada orang yang bilang, Ustaz, saya sering maksiat, kok lancar-lancar aja rezekinya. Mungkin itu rizki istri, mungkin itu rizki anak. Karena orang itu kalau maksiat rizkinya ditahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma karena dia punya tanggungan anak, rizki anak dilewatkan bapak, rizki istri dilewatkan suami. Jadi jangan GR Pak, kalau kita merasa maksiat kok rizki pulang, jangan-jangan sebenarnya itu bukan rizkinya jenengan, itu cuma rizkinya anak dan istri, jenengan cuma dilewati aja. Hal-hal apa yang kalau dikerjakan membuat usia tambah panjang, baik memang diperpanjang nominal atau jumlah usianya, atau usianya tetap segitu tapi dibikin berkahnya sampai sepanjang masa. Contoh beliau ini Imam Burhanuddin Az-Zarruji, ini beliau sudah wafat atau belum? Kapan wafatnya? 800 tahun yang lalu. Walaupun beliau sudah di alam barzah, kitabnya diajarkan terus kepada umat manusia. Jutaan orang yang belajar kitab ini setiap harinya. Kira-kira di alam kubur enak tidak beliau? Beliau sudah wafat tapi seakan-akan masih hidup di hadapan kita, mengajarkan ilmu kepada kita. Betul sudah wafat, ya kan?
Berarti kan kayak usianya 800 tahun lebih. Nah ini diantara mungkin gambaran tentang keberkahan ilmu, keberkahan usia, mohon maaf, keberkahan usia. Dan apa-apa yang kalau dikerjakan membuat usia itu berkurang. Pasal ke-12, fima yabisul hifdha wa fima yurithun nisyan. Apa-apa yang membuat hafalan kita kuat, apa-apa yang membuat kita itu jadi gampang lupa. Ngoten nggih. Kemarin sudah kita bacakan dari pasal pertama sampai pasal 11. Terakhir kan kemarin tentang warok ya. Kemarin tentang warok itu kisahnya Imam siapa Bapak Ibu masih ingat enggak namanya? Imam siapa kemarin? Imam Abu Hanifah ya. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Nu'man bin Thabit. Nama ayahnya yang sangat warok, yang sekedar makan apel dan sengaja aja diparani jalan kaki 1 bulan, kemudian menikah dengan seorang perempuan yang dikatakan buta, bisu, tuli, lumpuh. Itu namanya Thabit. Thabit punya anak namanya Nu'man. Nu'man ini dipanggil Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid namanya Imam Bukhari. Imam Abu Hanifah juga punya murid namanya Imam Muhammad bin Hasan, punya murid namanya Imam Bukhari, dan juga punya murid namanya Imam Abu Yusuf. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim, dan seterusnya. Keberkahan daripada sifat waroknya beliau itu melahirkan para ulama-ulama besar yang luar biasa. Baik, kan sudah selesai Pak ya? Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Beliau mengatakan tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali hanya Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Sekarang kita masuk pada pasal pertama. Monggo yang sudah bawa buku, tidak mungkin kita baca kitab tahu-tahu langsung pasal 13, mesti dari 1 Pak ya. Halaman 15. Faslun fi mahiyyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal tentang hakikat ilmu. Apa itu ilmu? Definisi ilmu, takrifnya ilmu, apa itu fikih, dan apa saja keutamaannya. Saya bacakan matanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslim talabu kulli ilmin, wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmin hal, kama qala afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdul hal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi atau belajar itu hukumnya fardu. Ya, fardu ini nama lainnya wajib. Pertanyaannya, ini fardu ain apa fardu kifayah? Oke, bapak-bapak serempak dan ibu-ibu serempak menjawab hukumnya fardu ain. Fardu ain itu artinya ketika dikerjakan dia mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan berarti dosa. Berarti kalau bapak ibu tidak belajar ilmu tafsir dosa, tidak belajar usul tafsir dosa, tidak belajar kaidah tafsir dosa, tidak belajar hadis dosa, tidak pernah baca Sahih Bukhari dosa, tidak baca mustalah hadis dosa, kaidah hadis, usul hadis dosa, tidak belajar fikih, qawaid fikih dosa, tidak belajar fikih 4 mazhab dosa, tidak belajar tasawuf dosa. Apakah begitu? Apakah begitu? Nah, tadi kan bilangnya fardu ain.
Fardu ain itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Tafsir itu ilmu bukan? Mempelajari tafsir fardu ain bukan? Kalau fardu ain berarti yang tidak belajar dosa. Apakah fardhiyatun di sini yang disampaikan oleh Rasulullah ini fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah? Fardu kifayah? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan fardhiyatun secara umum karena nanti ada ilmu yang fardu ain wajib dipelajari masing-masing orang, tapi ada ilmu yang fardu kifayah cukup dipelajari sebagian orang. Kan kalau fardu kifayah itu artinya apa? Sebuah kewajiban yang ketika sudah dikerjakan orang lain yang jumlahnya mencukupi kifayah, maka tidak kena dosa orang yang lain. Contoh adzan, sekampung ini kalau sudah masuk waktu sholat kok belum adzan, maka sekampung dosa. Akan tetapi ketika masuk waktu sholat kemudian Ustaz Sidik adzan, maka sekampung nggak kena dosa. Cukup satu, maka gugur kewajiban yang lain. Yang sering kita tahu memandikan jenazah misalkan, kalau ada orang meninggal sekampung tidak ada yang mandikan, sekampung dosa. Kira-kira mandikan jenazah satu orang cukup apa belum? Mengkafani satu orang cukup belum? Menguburkan satu orang cukup belum? Berarti kalau sudah ada yang ngurus jenazah ini tapi cuma sendiri dan belum cukup, maka orang sekampung tetap kena dosa. Kecuali kalau yang mengurus tadi itu memandikan, mengkafani dan memakamkan sudah cukup orang, walaupun cuma 5 ternyata cukup, maka yang lain tidak kena dosa. Ternyata fardu kifayah itu bukan cuma azan dan ngurusi mayat. Belajar ilmu fikih, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, belajar tentang kedokteran, belajar tentang media, belajar tentang teknologi. Ini ternyata semuanya hukumnya fardu kifayah. Orang muslim harus ada yang belajar. Kalau tidak ada yang belajar sama sekali, kita kena. Jadi gitu Bapak Ibu ya, ada ilmu yang nanti fardunya ain, ada ilmu yang fardunya kifayah. Maka Nabi mengucapkan dengan bahasa umum fardhiyatun ala kulli muslimin wa muslimah ya. Dalam riwayat yang lebih sahih itu bukan ala kulli muslimin wa muslimah, tapi fardhiyatun ala kulli muslim. Muslim di sini sudah mencakup muslimin dan muslimah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan yang bapak buku diperhatikan. I'lam, ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli muslim talabu kullu ilmin. Sesungguhnya tidak diwajibkan bagi setiap muslim mempelajari semua ilmu. Tidak diwajibkan kepada semua orang muslim mempelajari semua ilmu. Lah yang diwajibkan itu apa? Yang fardu ain. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Yang diwajibkan adalah mempelajari ilmu hal. Ini poin paling penting dari pasal pertama. Poin paling penting dari pasal pertama. Kita tidak wajib mempelajari semua ilmu, tapi kita wajib mempelajari ilmu apa tadi? Ilmu hal. Ilmu apa? Ilmu hal itu apa Bapak Ibu? Ilmu hal adalah ilmu yang paling kita butuhkan saat ini. Contohnya ada orang mu'alaf barusan syahadat, kira-kira ilmu yang wajib dia pelajari itu ilmu apa?
ilmu tentang bersuci dan sholat. Jadi mu'alaf itu nggak langsung wajib belajar ilmu tentang pernikahan, tentang riba, tentang haji, nggak langsung wajib. Yang paling wajib dia pelajari setelah dia masuk Islam dan bersyahadat adalah mempelajari tentang thaharah dan sholat. Pertanyaannya, apakah wajib bagi Ustadz Ja'far mempelajari ilmu tentang zakat? Wajib. Enggak, aku ada dulu. Nek duit pakai wajib. Gini, kalau saya sebagai seorang alim, maka wajib dia mempelajari ilmu tentang zakat supaya mengajari umat kalau seandainya umat tidak tahu dan bertanya. Tapi kita tidak wajib belajar tentang zakat kecuali yang umum. Kalau zakatnya zakat fitrah, setiap kita harus tahu karena setiap kita wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal itu yang dizakatnya adalah apa? Hanya 5 jenis harta. Emas, perak termasuk nanti dikiaskan di dalamnya uang. Hewan ternak itu pun juga bukan semua hewan ternak, hanya sapi, kambing, dan unta. Bapak ingin bebek 2.700 bebek itu tidak ada zakatnya. Kerbau masuk sapi, Pak. Kerbau itu jenis sapi. Bebek mau punya 15.000 bebek tidak ada zakatnya. Kecuali kalau nanti bebeknya diperjualbelikan. Tapi kalau ada perjualbelikan tidak ada zakatnya. Kuda, kita punya 1.000 kuda, tapi tidak diperjualbelikan tidak ada zakatnya. Ini kan mesti tahu ilmunya, Pak. Berapa jumlah paling minimal sampai keluar zakatnya. Terus kalau kita punya sawah, kita punya buah-buahan. Saya punya kebun buah, wajib zakat tak? Buah apa yang wajib dizakati? Buah yang wajib dizakati cuma 2, kurma sama anggur. Sisanya tidak wajib zakat, kecuali diperjualbelikan. Saya punya apel 1 hektar, buahnya cuma saya bagi-bagi tetangga, tidak ada zakatnya. Apel tidak ada zakatnya, mau panen seberapa banyak apapun tidak ada zakatnya, kecuali kita jual beli apel. Nah, nanti zakatnya bukan gara-gara kita panen apel, tapi gara-gara kita dapat pemasukan dari jual beli apel. Terus kemudian biji-bijian ada zakatnya. Apa aja yang dizakati? Makanan pokok yang bisa disimpan, gandum, beras, sagu, jagung. Makanan pokok yang bisa disimpan. Harus tunggu setahun dulu baru zakat. Apa kapan zakatnya? Pas panen baru dizakat. Tidak boleh tunggu setahun rusak. Zakatnya buah-buahan dan biji-bijian itu ketika panen. Apakah saya wajib belajar? Loh, aku tidak punya kebun. Bagi saya tidak wajib belajar. Normalnya itu, kecuali kalau saya punya kebun berhektar-hektar, saya punya kebun apel atau anggur. Nah, kita wajib mempelajari ilmu tentang itu supaya kita tidak salah. Dan juga tadi yang terakhir zakat perdagangan. Ala kulli hal, orang yang paling wajib belajar zakat adalah orang yang mempunyai harta. Orang miskin tidak wajib, tidak butuh. Orang miskin mempelajari tentang zakat sampai detail tidak perlu. Kecuali dia mau jadi ulama. Kalau jadi ulama oke. Emas, perak itu wajib dizakati kalau sudah berapa? Sudah sampai nisab. Nisabnya itu 84 gram emas. 84 dikali sekarang emas berapa? 2 juta. Berarti nisabnya emas 168 juta. Oke, hari ini saya punya uang 168 juta. Apakah langsung wajib zakat? Tidak. Uang ini harus ngendon dulu setahun. Ngendon setahun. Ternyata hampir setahun, 350 hari pakai. Wajib zakat kan?
curangi bener. Hati-hati kalau tidak mau bayar zakat dengan cara mencurangi, nanti ada urusannya di hadapan Allah SWT. Tapi kalau memang karena kepakai kebutuhan yang penting, tidak ada masalah, tidak keluar zakatnya. Berarti kalau kita tidak punya tabungan sebanyak ini, ya kita belum perlu belajar tentang zakat. Rekening cuma 1-2 juta, turun, wes lah, tidak wajib bagi kita belajar zakat. Tahu lagi? Tadi ilmu yang paling wajib dipelajari namanya ilmu apa? Ilmu hal. Ilmu hal ini maksudnya apa? Ilmu yang kita butuhkan saat ini. Tidak harus ilmu agama. Ilmu yang kita butuhkan saat ini. Oh, suatu hari kaum muslimin kena musibah COVID. Kira-kira kalau tidak ada dokter sama sekali yang belajar penanganan COVID, orang muslim dosa ya? Dosa semua. Tapi kalau sudah ada beberapa dokter yang belajar penanganan COVID, kira-kira semua orang harus jadi dokter apa enggak? Ya enggak. Nah gitu loh Pak, ilmu hal itu cara kerjanya. Ibu-ibu wajib belajar tentang haji apa enggak? Enggak, yang wajib belajar tentang haji adalah yang sudah nabung, yang sebentar lagi mau berangkat haji. Kalau mau berangkat haji tahun depan, maka mulai tahun ini kita harus mulai mempelajari ilmunya. Ibu-ibu belum mau berangkat umroh, ya tidak wajib belajar ilmu tentang umroh. Kalau sekedar pengetahuan umum, sekedar tahu, oke. Tapi tidak wajib belajar kecuali memang kita sudah berhadapan dengan hal tersebut. Sebagaimana seorang pebisnis, dia harus belajar ilmu tentang bisnis supaya dalam berbisnis dia tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Oh, ada orang punya profesi sebagai apa misalnya? Perawat misalnya, atau dokter kandungan misalnya. Kira-kira apa saja di dalam dunia tersebut yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipelajari supaya jangan sampai dia terjerumus melakukan kesalahan dalam profesinya tersebut. Nah, mempelajari ilmu yang dibutuhkan itu namanya ilmul hal. Maka bisa dipahami kok dereng. Sampun, enten sing mudeng nopo mubeng? Mudeng nopo mubeng, Bu? Mubeng. Kula baleni meleh. Ilmu hal adalah ilmu yang wajib kita pelajari ketika kita membutuhkan. Ilmu hal adalah ilmu yang wajib kita pelajari kalau kita membutuhkan. Ada orang barusan masuk Islam, dia butuh sholat, karena dia belum tahu, wajib bagi dia belajar tentang sholat. Bagi orang mu'alaf ini belajar sholat disebut belajar ilmu hal. Ngoten nggih. Sekarang kita mau masuk hari raya Idul Adha, maka bagi jamaah masjid terutama yang mau berkorban wajib belajar ilmu korban. Belajar ilmu tentang korban menjelang Idul Adha namanya mempelajari ilmu hal. Kemarin kan sudah datang Ustaz Ami ngaji fikih korban toh. Nah panjenengan yang hadir fikih korban itu namanya orang yang sedang belajar ilmu hal. Ada orang mau korban kok tidak mempelajari ilmu tentang korban, ini namanya orang tidak belajar ilmu hal. Dia tidak mempelajari ilmu yang fardu ain. Makanya nanti kalau korbannya ada yang tidak sah, ya salah sendiri. Ya, ini lucu Pak, saya bisa lucu. Suatu hari ada seorang jamaah haji, bapak-bapak sudah tua, sedang wukuf di Arafah sama istrinya. Nah, sedang wukuf di mana? Arafah. Wukuf itu pekerjaannya apa Bapak Ibu? Ya udah cuma duduk di top di Arafah. Si bapak ini posisinya apa ini? Naik sama sandaran gini. Karena dia makainya ihram itu kurang betul, jadi sering kebuka auratnya sampai kelihatan apanya itu?
Ya, pistolnya lihat ditutup sama istrinya, kebuka lagi, ditutup sama istrinya, kebuka lagi. Akhirnya ada orang dekat situ ngomong sama bapak itu, Pak, makanya Pak, koyo aku ini lho nganggo sempak. Gimana hasilnya? Oh ya batal hajinya. Kan orang itu syarat rukunnya ihram itu kan nggak boleh pakai pakaiannya berjahit. Lah kalau ihram salah satu rukun yang inti kok malah dia pakai sempak, berarti hajinya, berarti dia capek-capek nabung 30 tahun, capek-capek perjalanan sampai sana, ngeluarkan duit yang tidak sedikit, tapi dia kehilangan hajinya. Kenapa? Tidak mempelajari sungguh-sungguh ilmunya. Ini loh akibatnya orang tidak mau belajar ilmu hal kayak gini. Kalau mau haji ya belajar dulu Pak ilmu haji. Diperhatikan ketika ada manasiknya, jangan malah mainan HP. Karena nanti setelah, kan ini anak haji ini kan bukan cuma piknik, tapi kita mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Contoh orang yang tidak belajar ilmu hal gitu loh. Ngoten nggih, Bapak Ibu saat ini sampun model napa mubeng? Tasih mubeng, Mas. Waduh. Insya Allah besok kita ulangi lagi masih bab ilmu hal ya. Insya Allah pertemuan depan kita akan menjelaskan lagi yang namanya ilmu hal sampai paham. Bapak baru kita lanjut, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Nanti kan insya Allah kita sambil selipkan materi-materi yang lain, tapi intinya kita berusaha untuk memahami dengan baik. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang masih kurang paham, boleh nanya sebelahnya. Jangan mau dulu paham, tapi jelaskan mau nanti minta jelaskan sampingnya, mungkin sampingnya lebih paham, atau minta dijelaskan Ustaz Bali aja, supaya tidak paham. Jangan-jangan ini tidak paham juga. Paham, Ustaz lah ya. Alhamdulillah. Mungkin demikian dulu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Ini penting sekali nih Pak. Ini fondasi buat ilmu-ilmu yang akan kita pelajari berikutnya. Kalau kita pahami dengan baik, insya Allah nanti berikut-berikutnya kita lebih nyaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babil rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah shalatan wa salaman kaimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati wa ighfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati faktubni fi diwani sadati wasluk fi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'ata raghibun fi ridha mustaslimun li qada faktubni min awliya wasluk fi sabila huda wa alhaqni bi asliya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak kekurangan saya mohon maaf. Yang benar